Halo guys, welcome back with Wish. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2025 buat kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini kita terus melimpahkan keberkahan, kesuksesan, dan apa kita cita-citakan, apa kita mimpikan, dan apa kita usahakan tercapai di tahun 2025 ini. Amin. Oke, jadi kebetulan gue lagi butuh SSD dan gue buat ganti SSD laptop saudara gue yang sudah rusak. Nah, saat gue scroll di Shopee dan juga Tokopedia buat cari SSD yang bagus pastinya dan juga sesuai budget pastinya, gue nemu hal menarik nih. Ya, dan hal itu buat gue tertarik dan kebetulan juga memang SSD ini masih masuk budget, juga performanya cukup lumayan bagus. Nah, makanya gue beli SSD ini. Ya, jadi ini adalah SSD NVMe Kyokaisen 2280 dengan kapasitas 128 GB. Nah, SSD ini akhirnya gue beli di Tokopedia dengan harga Rp158.370 sesuai dengan yang tertera, dan lebih murah 10.000 karena sudah saya pakai promo pastinya dari harga aslinya, yaitu 169.000 untuk varian yang 128 GB ini. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke unggulan, kita pindah ke angle kamera di atas buat kita unboxing si SSD NVMe Kyokaisen 2280 ini. Oke, untuk SSD NVMe Kyokaisen 2280 ini, untuk boxnya seperti ini aja. Kemudian untuk bagian depan ini ada tulisan Kyokaisen series, kemudian di sini ada nama websitenya www.kyo.co.id, kemudian di sini ada variannya yaitu 128 GB. Kemudian di sini ada nama PT yang mendistribusikan si RAM Kyokaisen ini. Kemudian di bawah sini ini ada ya tulisan PCIe Gen 3 SSD dan juga teknologi 3D NAND M2 NVMe. Oke, di bagian samping atas ini sama, ini Kyokaisen series, kemudian di sini tulisan NVMe SSD, di bagian bawah juga sama Kyokaisen series, kemudian di atas juga sama Kyokaisen series, di bagian kiri ini ada sama yaitu solid state drive, kemudian 39 ampere NVMe juga sama NVMe SSD. Kemudian di bagian belakang di sini ini ada sama Kyokaisen series, kemudian di sini ada namanya M.2 NVMe SSD, kemudian di sini ada kontennya atau isinya di dalamnya yaitu M.2 2280 NVMe SSD, kemudian untuk kompatibilitasnya ya di sini dia bisa Windows 7, 8, 10 dan juga 11. Kemudian compatibility may vary depending on user hardware dan juga konfigurasi dari operating system. Oke, jadi tergantung hardware-nya juga operating systemnya ya. Kemudian untuk di sini bagian kanan ini ada kanan belakang ini ada warranty atau garansinya itu 5 tahun limited warranty. Dan untuk rekomendasinya kalau memang kalian tidak bisa nih untuk profesional instalasi, ya direkomendasikan. Kemudian di bawah ini, oh ini ada salah satu tagline mungkin bisa dibilang meningkatkan aktivitas komputermu setiap hari sehari-hari dengan Kyo SSD. Nah, oke. Jadi kayak gini boxnya, oke langsung aja kita buka. Iya, jadi di dalamnya ini ada RAM-nya ya, si Kyokaisen maaf, mohon maaf, ada SSD-nya ya di si Kyokaisen 280 ini. Kemudian ada juga ini kartu garansi seperti ini. Untuk garansinya sendiri tadi disebutkan 5 tahun, juga di websitenya 5 tahun juga. Oke. Kemudian untuk bentuk RAM-nya pelan-pelan ya. Kita oke. Seperti ini. Ya, ini yang bagian depan ini bukan heatsink ya, tapi ini hanya stiker biasa yang ditambahkan di bagian depan sebagai pemanis untuk SSD Kyokaisen 2280 ini.
Kemudian di bagian belakang juga ada tulisan sama seperti di box-nya, itu SSD, kemudian M.2 NVMe, kemudian kapasitasnya 1 GB. Nah, di sini nih, salah satu keunggulannya itu reading speed up to 2000 MB/s dan writing speed-nya up to 1600 MB/s. Jadi diklaim bahwa untuk si speed read-nya itu bisa sampai 2000 MB/s dan juga speed write-nya sampai 1600 MB/s, oke. Kemudiannya ini bisa seperti ini, waranti support, made in China dan sebagainya. Oke, jadi kita kembali ke kamera yang sebelum. Baik, SSD ini menjadi pilihan yang gue beli karena selain harganya yang masih masuk budget, SSD ini juga punya beberapa keunggulan yang dilansir dari web resminya, yaitu Kio Indonesia atau www.kio.co.id. SSD ini diunggulkan dalam beberapa hal, seperti pertama, SSD ini sudah menggunakan SSD controller SM2263XT yang dapat memberikan performa yang tinggi, lebih handal, serta dapat menekan kos produksi yang berdampak pada harga SSD ini tanpa mengurangi performanya. Jadi SSD ini bisa dijual dengan harga yang mungkin lebih murah tanpa mengurangi performanya sedikit pun. Kemudian yang kedua yaitu SSD ini sudah menggunakan teknologi 3D NAND Flash TLC, atau singkatnya teknologi ini merupakan inovasi teknologi dalam flash memory dengan menempatkan flash memory secara vertikal bersama interkoneksi antara lapisan yang memungkinkan kapasitas penyimpanan di SSD ini menjadi lebih besar dengan daya jelajah yang mungkin lebih singkat serta meningkatkan performa SSD atas adanya koneksi yang lebih singkat antara atau koneksi lebih pendek antara sel memori yang ada di SSD ini. Kemudian yang ketiga yaitu SSD ini sudah pakai PCIe Gen 3 yang lebih cepat secara performa dan juga lebih handal untuk jangka panjang. Kemudian yang keempat itu SSD ini diklaim punya speed read hingga 2000 MB/s dan speed write atau speed tulisnya hingga 1600 MB/s, dan itu cukup kencang untuk SSD di kelas budget seperti ini. Dan yang kelima yaitu mungkin terkait dengan garansi SSD ini itu hingga 5 tahun, yang itu sangat panjang untuk sebuah SSD. Kemudian mungkin kita bisa lihat spesifikasi lengkapnya di sini, yaitu yang pertama kapasitasnya dari SSD ini tuh mulai dari 128 GB, kemudian ada 256 GB, kemudian ada 512 GB dan juga ada 1 TB. Kemudian untuk form factornya sendiri itu M.2 dengan jenis 2280. Kemudian untuk interface-nya sendiri itu sudah PCIe Gen 3. Kemudian konektornya M.2 jelas. Kemudian untuk sequential read atau mungkin potential read-nya itu sekitar 2000 MB/s. Dan untuk sequential write-nya itu up to 1700 MB/s. Dan ini up to ya, bisa dibilang bisa iya, bisa tidak, atau mungkin kita bisa lihat di video reviewnya nanti, tapi reviewnya nanti akan kita upload terpisah tentunya. Kemudian untuk dimensinya sendiri dari SSD ini tuh panjangnya 80 mm, kemudian untuk lebarnya itu 22 mm, dan untuk tingginya atau mungkin tingginya ini, tebal tipisnya ini 2,1 mm, dan untuk garansinya itu 5 tahun. Oke. Nah, baik. Jadi SSD NVMe Kyokaisen 2280 ini punya kapasitas mulai dari 128 GB hingga 1 TB tentunya. Dan kalau kalian minat dengan SSD ini, kalian bisa beli di Shopee mulai dengan harga 165.620 untuk varian 128 GB. Dan di Tokopedia untuk varian yang 128 GB ini dibanderol dengan harga mulai 169.000, dan itu sama-sama di toko officialnya ya. Nah, kemudian
kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan kalian butuh SSD ini di kapasitas berapa, dan itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian pastinya. Kemudian mungkin ini terakhir, jadi sekian untuk video reviewnya itu akan kita upload terpisah nantinya, karena kita genapkan untuk 1 bulan pemakaian, karena bisa dibilang saya sudah memakai SSD ini, atau bisa dibilang video ini lebih tepatnya re-unboxing ya. Jadi SSD ini ketika datang sudah saya pasang, sudah saya pakai mungkin kurang lebih 3 minggu, hampir 4 mingguan, dan mungkin 1 bulan pasnya itu tanggal 9 Januari nanti. Nah, atau di 9 Januari. Kemudian jadi untuk pengetesan reviewnya itu menunggu 1 bulan pas, agar mungkin lebih afdol aja ya, lebih pas, karena kita mengeceknya 1 bulan pas dengan kegiatan kita gunakan sehari-hari dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk kalau mungkin kalian pengen tahu cara memasangnya gimana di laptop kalian, mungkin hampir semua laptop sama ya caranya, nanti kita akan upload juga untuk video tutorial memasangnya. Dan ya mungkin thank you buat video kali ini. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ada hal yang kurang tepat, mungkin bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu dari saya, dan see you in the next wish. Bye.